محمد صلى الله عليه وسلم يا رب وإكراما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن الرحمن الكريم والقدر الكريم ساداتنا وأئمتنا ومولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Tidak lupa dan tidak akan pernah kita lupakan puja serta puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini, pada pagi ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Salah satu nikmat yang terkecil yang kita rasakan dan sudah kita nikmati, nikmat dibangunkannya subuh oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hamba-hamba Allah, di mana manusia-manusia yang lain masih tidur nyenyak di dalam selimutnya. Bukankah itu suatu kenikmatan? Alhamdulillah. Ulang nama-nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lihat cipulan. Ya Allah, lihat manusia. Ya Allah, lihat hambamu duduk rapi, tenang, khidmat, mendengarkan, mengikuti majelis-majelis ilmu. Dan alhamdulillah di Asufi setiap malam Minggu, malam Ahad, malam Sabtu, malam Senin, malam Selasa selalu berjalannya majelis-majelis ilmu. Dan jangan pernah kita putus semangat untuk mengikuti. Gak masalah kita gak ngerti, gak masalah kita gak paham, yang penting duduk. Bahkan kata para ulama, kena debunya di majelis ilmu aja itu pahalanya sudah sangat luar biasa. Itu kenikmatan kecil yang sering kita alami, yang sering kita nikmati tentunya. Tentunya yang kedua, sholawat beriring salam semoga tetap tercurah ruahkan ke baginda Nabi alam Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Haji Edi Afriansah, semoga Allah jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat,
dan tentunya seluruh aspek kepengurusan daripada DKM Mushola Sufi, para guru, para asatidz, Bapak Haji Iwan, Bapak Tarmaji, dan Bapak Bakhtiar, Bang Aan selaku guru pribadi saya, guru silat, ya insya Allah beliau banyak sekali memberikan hikmah-hikmah hidup kepada kita, dan aparatur pemerintah tentunya tidak lupa pula Bapak RTM ini. Semoga Allah jadikan beliau aparatur pemerintah, penjabat yang memang amanah. Amin. Disehatkan tentunya badannya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Dan tentunya sesepuh kita Babe Mesir sehat ya, sehat, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dan para jamaah bapak dan ibu yang mohon apalagi ya, hanya sedikit mengingatkan untuk diri saya pribadi, dan semoga ada benarnya, dan tentunya yang benar bukan datang dari saya tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk tema pagi ini saya coba ingin mengangkat terkait dengan peran pemuda untuk bangsa di masa depan. Enggak pantun deh. Baik. Dalam bahasa Arab pemuda itu dikatakan syabun. Ya, itu dalam bahasa Arab. Tapi Allah sering mengatakan di dalam Al-Qur'an fatan. Begitu banyaknya Allah menceritakan kisah-kisah pemuda dalam Al-Quran. Salah satu kisahnya, dan sama-sama saya yakin Bapak Ibu sering membacanya setiap hari Jumat, Suratul Kahfi. Itu kisah tentang 7 pemuda yang Allah selamatkan dari pemerintahan zalim ketika itu. Bagaimana Allah mengisahkan begitu gagahnya para pemuda Kahfi itu. Allah tidurkan begitu lama, puluhan-puluhan tahun sampai dengan ganti zaman. Itu salah satu kisah bagaimana unggulnya pemuda yang Allah ceritakan di Suratul Kahfi. Fatan ini pun Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ada di Suratul Ibrahim, dan tentunya mengisahkan tentang Nabiullah Ibrahim, gimana ketika itu mudanya begitu gagahnya beliau menghancurkan patung-patung berhala sehingga beliau menyisakan satu kapak, beliau gantungkan di leher patung berhala yang begitu besar. Bagaimana begitu banyak kisah-kisah tentang fatan, tentang pemuda yang Allah kisahkan, yang Allah ceritakan, yang Allah nukilkan di dalam Al-Quran. Saya teringat dengan salah satu pujangganya Mesir ketika itu, namanya Mustafa Al-Ghailini. Beliau berkata dalam syairnya, inna fiyadi su'bani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatiha, fa in taqaddamu fa in ta'akhkharu. Apa yang dikatakan Syekh Mustafa? Beliau bilang, inna fiyadi su'bani amrul ummah, sesungguhnya di tangan pemuda lah kemajuan suatu bangsa, wa fi aqdamiha hayatiha, dan di bawah kakinya lah hidup dan matinya suatu umat. Kalau pemudanya maju, umatnya maju. Kalau pemudanya mundur, terbelakang, jauh dari Islam, jauh dari Allah, begitupun bangsanya, begitupun umat di masa depannya, tidak jauh dengan pemudanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah Mushola Sufi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita gambarkan dengan kondisi pemuda kita saat ini, ngenes nggak sih? Ngenes ya. Padahal itu generasi penerus kita di masa yang akan datang. Sebetulnya kita sudah bisa menerka nih, umat di masa depan itu seperti apa, manusia di masa yang akan datang itu seperti apa. Itu bisa kita lihat di kondisi pemudanya pada zaman ini. Itu kita bisa nilai dari kualitas pemudanya di hari ini. Kalau pemudanya sering main games, ya sebenarnya games sih nggak haram ya, nggak haram, boleh kok. Cuman menjadi haram ketika mengganggu waktu ibadah. Ya, udah azan, udah waktunya sholat, masih main game. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan umat di masa yang akan datang, umat gamers juga. Yang biasanya tangan ini mungkin kalau kita merujuk ke zaman-zaman Nabi, pemuda-pemuda di zaman Rasulullah digunakan untuk membuka helai demi helainya, lembar demi lembarnya kitabul Quran. Tapi kita lihat pemuda zaman sekarang digunakan tangannya, jarinya untuk memegang kursor-kursor daripada mouse, ya, untuk mengklik-klik daripada touchscreen di smartphone-nya, bukan untuk ngaji, untuk main games. Sekali lagi, games itu tidak haram, boleh asal tidak mengganggu waktu ibadah. Jadi kalau misalnya kita merujuk ke tarbiyahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada hakikatnya seluruh sahabat-sahabatnya Nabi ketika masuk Islam itu dalam kondisi pemuda, dalam kondisi muda. Kita lihat, kita baca di dalam sirah Sayyidina Abu Bakar ketika masuk Islam di usia berapa? Beberapa ahli sirah mengatakan Sayyidina Abu Bakar ketika masuk Islam itu di usia 37 tahun. Ya. Kenapa saya katakan muda? Karena saya baca artikel di Kemenpora, pemuda itu under 40 age, katanya gitu ya. So-soannya. Di bawah umur 40 tahun. Ya, di bawah umur 40 tahun itu karena kata Kemenpora, ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar dikatakan pemuda ketika masuk Islam karena memang usianya ketika itu 37 tahun. Sayyidina Abu Bakar, ya. Khalifah yang kedua Sayyidina Umar masuk Islam ketika itu di usianya 23-24 tahun. Sayyidina Utsman lebih sepuh sedikit dari Sayyidina Umar, itu masuk Islam ketika itu di usianya 35 tahun. Sayyidina Ali masuk Islam ketika itu di usia 8 tahun. Artinya apa? Yang ada di sekeliling Nabi, orang terdekat Nabi itu pemuda. Dan kita lihat tarbiyahnya Nabi. Jadi apa keempat orang tersebut? Jadi pemimpin besar, memiliki kontribusi yang sangat hebat di Islam, ya. Kalau kita ingat-ingat kembali, ya, apa sih yang dilakukan empat orang ini sehingga spesial di sisi Allah, ya. Sayyidina Abu Bakar, gimana pembelaannya beliau kepada Rasulullah, ya, makanya julukannya Asy-Siddiq, ya. Karena hanya beliau ketika itu Nabi di mana orang tidak ada yang mempercayainya, tapi Sayyidina Abu Bakar begitu yakin, seyakin-yakinnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita yang masyhur ketika itu? Abu Jahal, ya, sang komandannya dari kafir Quraisy, mengatakan kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, Muhammad telah mengatakan bahwa semalam dia telah melakukan Isra Mi'raj. Semalam dia dari Baitul Maqdis, tapi pagi ini dia sudah ada di Mekah. Gimana menurutmu? Bukankah itu hal yang gila? Muhammad ini udah benar-benar gila." Itu yang berani banget ya Abu Jahal, ya, ketika itu menyampaikan hal ini kepada sahabatnya Abu Bakar. Tapi apa yang dikatakan Abu Bakar, betulkah
kalimat itu keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW? Iya betul, gitu kata Abu Jahal. Kalau memang betul, aku yakin benar Muhammad melakukan itu. Coba bayangkan kalau kita pada saat itu di kondisi itu. Nggak tahu deh, saya tahu ikut Abu Jahal termakan fitnahnya, atau mungkin saya masih di sisinya Nabi SAW. Artinya ketika zaman itu kan memang belum ada pesawat ya. Wah, kata Abu Jahal, gila nih Abu Bakar, gimana masih bisa bilang betul gitu ya. Karena memang kalau perjalanan unta dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa ketika itu makan waktu 30 hari atau 1 bulan. Artinya kalau kita pikir secara nalar, secara logika, nggak mungkin dengan waktu sehari semalam dan beliau sudah ada di situ. Begitu teguhnya imannya Abu Bakar ketika itu membela Nabiullah SAW. Kita persingkat bagaimana pembelaannya Sayyidina Umar ibn Khattab ketika masuk Islam, baru aja syahadat ya. Umar itu langsung bilang sama Nabi, ya Rasulullah, apakah kita di atas kebenaran? Bala ya Umar, bala ya Umar. Tentu Umar, kita di atas kebenaran. Apakah kalau kita mati masuk surga? Kata Umar, yes, benar, kita kalau mati masuk surga. Dan Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya berada dalam ketidakbenaran. Iya, betul. Kalau mereka mati masuk neraka. Iya. Ya sudah Nabi, ya sudah Rasulullah, nggak usah kita ngumpet-ngumpet lagi. Yuk kita keluar, yuk kita syiarkan agama Allah, yuk kita tinggikan nama Allah. Ngikut Rasulullah. Langsung keluar, ya, teriak. Sebelah kanan itu ada Hamzah, samping kirinya ada Sayyidina Umar mengelilingi Mekah. Ya. Ahadun ahad, ahadun ahad. Ya. Terus meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang terjadi? Digebukin, ya, digebukin. Karena apa? Kondisi ketika itu Nabi masih sedikit pengikutnya. Ya. Ketika digebukin, Rasulullah diselamatkan, Umar masih digebukin di situ. Ya, kata Umar apa? Tunggu ketika jumlah kami 300. Dan itu terjadi di perang Badar. Ketika itu jumlahnya muslimin 300 dan berperang dengan kafir Quraisy. Dan itu perang pertamanya di perang Badar. Ya, ternyata memang kalimatnya Umar ini selalu dibenarkan karena Umar punya julukan juga seperti muhaddas, ya, muhaddasnya Rasulullah itu Sayyidina Umar. Jadi banyak yang disampaikan Umar itu terjadi gitu, dan bahkan langsung turun ayatnya. Kita baca tentang Sayyidina Umar dan bagaimana perannya Utsman untuk agama Islam ketika beliau masih muda, tentang sumurnya Yahudi yang ketika itu kesulitan air di Madinah. Umar dengan entengnya, Umar dengan ringannya membayar sumur Yahudi itu untuk diwakafkan ke kaum muslimin di Madinah. Ya. Jadi kalau rumah Yahudi ini si sumur didagangin, dibisnisin, ayo yang mau beli air bayar sekian ya. Tapi ditawarin sama Sayyidina Utsman, "Hei Yahudi, mau gua bayarin enggak tuh sumur?" Ya. Loh, enak aja kata Yahudi, bayarin. Ini saya lagi bisnis, ini penghasilan saya satu-satunya. Kalau lu bayarin, ya gue dari mana penghasilannya? Gini aja deh, kita berbagi hari, kata Utsman. Kita berbagi hari, kamu sehari, aku sehari. Oh boleh Utsman, cerdas juga kamu, kata Yahudi ya. Akhirnya dibayarin dengan harga 12 dirham. 12 dirham itu hari ini 70.000 rupiah ya, dikalikan 12 dirham ya sekitar segituan lah ya, banyak pokoknya ya, em-eman gitu. Dibayarin akhirnya tuh sumur, sehingga kata Utsman, "Hai kaum muslimin, silahkan ambil air ini sebanyak-banyaknya selama 2 hari ya, buat stok." Diambil gratis sama muslimin di Madinah, diambil selama 2 hari. Pas harinya
Si Yahudi, kok kagak ada yang beli, nggak laku lagi airnya ya. Ternyata ada satu yang memberitahukan ke Yahudi itu, kami sudah ngambil 2 hari, ya, disuruh Utsman ngambil secara gratis. Wah, Yahudi marah dong, ya, Yahudi marah, bilang sama Utsman, oh Utsman lu curang ya, gitu loh, kok berbagai hari tuh lu gratisin sama muslimin. Lah kan kita akadnya itu berbagai hari, bukan berbagi kuota. Utsman lebih cerdas lagi. Kalau berbagi hari ya harinya terserah saya, yang penting ketika ngambil air itu di harinya saya. Wah, kalau begini nggak laku air saya, kalau begini saya rugi. Ya udah, saya bayarin lagi, kata Utsman. Saya bayarin lagi kalau gitu. Ya udah, bayarin lagi separuhnya. Berapa? Masih harganya sama, 12 dinar, separuh 12 dinar, separuh lagi 12 dinar. Wah, rugilah saya, kata Utsman. Ya, daripada saya harus bayar 12 dinar, mendingan saya tetap beli separuh harinya saja, karena saya sudah untung juga dan muslimin kebutuhannya sudah terpenuhi. Ya udah Utsman, terserah kamu beli apa. Ya udah, akhirnya dibayarnya sama Sayyidina Utsman 6 dinar ya. Jadi total harga sumur itu 20 dinar. Dan semuanya diwakafkan ya oleh Sayyidina Utsman. Begitu mulianya, begitu kokohnya para sahabat ketika mudanya. Dan kalau kita lihat pengorbanan Ali, Sayyidina Ali, beliau termuda ya masuk agama Islam di usia 8 tahun. Beliau dengan relanya mengorbankan jiwanya, begitu yakinnya kepada Rasulullah. Apa kisahnya? Beliau disuruh gantikan Nabi untuk tidur ya di kasurnya Nabi ya, untuk tidur di kasurnya Nabi, bukan untuk gantiin tidur, untuk gantiin Nabi dibunuh. Apa kisahnya yang masyhur ketika itu? Biasa Quraisy lagi-lagi ya digawangi oleh Abu Jahal ya, sama-sama ketika malam merencanakan untuk membunuh Muhammad ya, di rumahnya dengan mengumpulkan semua pemuda-pemuda dari kabilah Arab Quraisy ya, dikumpulin satu orang pemuda di setiap kabilah megang pisau yang begitu tajam, tungguin depan rumah sampai Muhammad keluar untuk sholat fajar. Ketika Nabi Muhammad keluar, bunuh bareng-bareng. Itu instruksinya Abu Jahal. Tapi yang ketika itu apa? Ya tentunya Rasulullah yang jaga Allah dikasih bisikan sama Allah untuk hijrah ke Madinah. Ya Ali, gantikan saya tempat tidur saya, kata Rasulullah. Nolak kagak, takut enggak. Sami'na ya Rasulullah. Digantikannya Nabi Muhammad, tidurnya di kasur dengan selimutnya Nabi. Ya, ketika pagi udah mau ditebas, pasti tarik selimutnya bukan Nabi Muhammad tapi Sayyidina Ali. Jadi Bapak Ibu hadirin sekali lagi, pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah gambaran kita di masa yang akan datang. Jadi jangan alergi ketika pemuda itu dimasukkan dalam organisasi ya. Jangan khawatir ketika pemuda itu dilibatkan dalam setiap kegiatan keagamaan ya. Aktifkan kembali remaja, ikatan remaja masjid, karena sekali lagi itu gambaran umat kita, gambaran masa depan kita. Karena kalau bukan pemuda yang akan meneruskan kita semua di sini, ya siapa lagi? Ya, jadi kita yang di atas 40 tahun, mohon keluasan hatinya untuk sama-sama membimbing para pemuda yang ada di sekitar atau lingkungan kita. Jangan segan untuk menegur, memberitahukan bahwa hal-hal itu tidak baik untuk dilakukan. Ya. Sebelum saya tutup, teringat kata salah satu proklamator Indonesia, ya, yaitu Bung Karno. Apa kata beliau? Berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut semeru dari akar-akarnya. Tapi berikan aku 1 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Itu saja Bapak Ibu jamaah Mushola Sufi, semoga apa yang disampaikan banyak atau ada manfaatnya, dan terlebih lagi Al-Fakir semoga bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Benar datang dari Allah, salah murni pribadi dari saya pribadi. Alafu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih.